Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan dengan saya Dr. Rusdi. Saya dokter yang konsentrasinya di manajemen dan berfokus pada keselamatan pasien. Jadi saya topik kali ini adalah dengan judul Safety from the Start. Jadi keselamatan sejak dini ya. Jadi bahasa Indonesianya begitu. Jadi safety from the start itu maksudnya sejak awal itu adalah sejak dini. Nah, tagline ini adalah merupakan campaign yang digagas oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia untuk memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia tanggal 17 September 2025 lalu. Kenapa Dokter Rusti nggak bikin webinarnya di tanggal 17 September kemarin? Ya karena pas tanggal 17 Septembernya saya pas dapat diundang satu rumah sakit untuk berbicara mengenai patient safety from the start ini. Nah, jadi kali ini webinarnya setelah di tanggal 21 September karena ini itu dan segala suatu hal. Jadi baru siap sekarang. Jadi matanya ini masih agak gitu. Alright, kita lanjut. Nah, yang berbeda kali ini juga kita akan bukan berbeda seperti biasanya ya, kita akan tunjukkan beberapa contoh kasus di lapangan. Tujuannya adalah untuk proses pembelajaran. Sekali lagi bukan untuk mengkritisi individu atau juga institusinya. Tapi hari gini kalau kita itu nggak kritis, maka ya kayaknya kurang. Kayak ibarat makanan tuh makan cuma nasi doang, kurang sambal, kurang garam gitu ya. Nah, tujuannya untuk proses pembelajaran itu supaya melatih ya critical thinking kita dan kemudian nanti juga supaya nanti muncul ide-ide dan inovasi baru yang karena hal tersebut biasanya berawal dari adanya sebuah fenomena. Lanjut. Nah, ngomong-ngomong tentang patient safety, dari sejak 3 tahun yang lalu, sekali lagi 3 tahun yang lalu ya. Jadi sejak 3 tahun yang lalu, gara-gara webinar itu saya mencoba memulai ngomong tentang patient safety. Meskipun ya saya pekerjaannya sebagai dokter di manajemen yang itu ngurusin manajerial rumah sakit. Ngapain ngurusin patient safety? Bahkan even waktu saya jadi direktur pun, saya waktu ikut akreditasi pokoknya cuma di briefing ya sama anak-anak. Dokter nanti pokoknya begini-begini, nanti kalau ditanya harus bisa jawab gini gitu-gitu. Iyalah. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang betul-betul punya sejarah panjang sama Patient Safety No ya. Tapi saya tergelitik tergelitik aja waktu tahun 2012 di awal saya belajar tentang waktu saya jadi dipersiapkan untuk bangun rumah sakit itu saya ikut pelatihan tentang keselamatan pasien ini dan kemudian oh ternyata ada ya yang namanya keselamatan pasien. Oh ternyata ada ya bahwa layanan kesehatan itu bisa memberikan luka untuk pasien-pasien kita. Karena dulu waktu saya kuliah, meskipun saya itu di rumah sakit di kedokteran universitas negeri ya terakreditasi A itu kami tidak pernah membahas masalah patient safety bahkan waktu kayak case conference di rumah sakit sebelumnya ya kami itu tidak pernah membahas tentang keselamatan pasien istilah yang betul-betul saya baru dengar di tahun 2012 lalu. Nah, setelah itu ya udahlah begini begitu saya nggak terlalu perhatikan bahkan even jadi direktur beberapa rumah sakit pun saya tidak pernah istilahnya tertarik lebih jauh tentang patient safety. Ya pokoknya akreditasi itu sudah kita kerjakan ternyata malah jadi paripurna ya. Sampai akhirnya terjadi sesuatu pada saya dan kemudian mulailah saya tertarik dan kemudian saya mencoba untuk berbagi dengan pengalaman yang sudah ada, kemudian juga belajar banyak. Akhirnya setelah 3 tahun, ya setelah 3 tahun ngomong sendirian, ngomong sendirian kayak gini kan ngomong sendirian ya. Ternyata kok cukup diterima sampai akhirnya ada satu rumah sakit yang mau ngerayain keselamatan pasien kok tiba-tiba teringat saya dan mengundang saya. Makanya ini sesuatu yang menurut saya syukuri sekali ya karena betul-betul baru pertama kali ada rumah sakit yang mau ngerayain keselamatan pasien tiba-tiba teringat saya dan rumah sakit besar lagi ya di Jakarta dan siapa saya ini orang kampung ya setelah 3 tahun ngomong sendiri di kamar secara online dan mencoba ya melewati jalur-jalurnya di lewat kolong jembatan itu ternyata
ada juga yang nyambung ya, kemudian teringat dan akhirnya saya diundang untuk memberikan materi tersebut. Which is ini something good dan menurut saya memang diminta oleh WHO bahwa nih kamu harus bantu campaign gitu ya katanya WHO. Berarti walaupun campaign itu WHO itu kan pusatnya di luar negeri sana ya. Ternyata akhirnya ada yang walau salah satunya ada yang tertarik untuk ikut membantu. Salah satunya adalah saya dan tujuannya adalah untuk itu sebenarnya. Jadi ya berawal dari cerita saya sendiri, kemudian mencoba jalan sendiri dan ya ternyata mudah-mudahan nanti suatu saat yang ngundang bukan Rumah Sakit Indonesia aja, tapi WHO-nya sana. Enggak, bercanda ya, bercanda. Tapi mudah-mudahan ya dengan niat yang baik. Nah, jadi saya coba mengajak Bapak Ibu sekalian, ya, coba kita belajar dulu dari sejarahnya ya. Karena orang ada jas merah, jangan melupakan sejarah. Ternyata business safety ini juga ada sejarahnya, historisnya. Sebenarnya saya juga setelah gara-gara diundang itu saya perlu, aduh belajar lagi dong ya, meskipun begini begitu sudah selama 3 tahun ngomongin business safety itu perlu belajar lagi, perlu update lagi, dan kemudian saya tergelitik juga, tergelitik kok bolak-balik. Bukan tergelitik, akhirnya saya juga terkesima namanya bahwa sebenarnya konsep business safety di mana ada yang terluka ya itu pada saat mereka menerima perawatan medis itu sudah terjadi selama ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi ribuan tahun yang lalu sudah ada orang-orang seperti kita, orang-orang yang pintar, yang mendedikasikan hidupnya untuk memberikan layanan kesehatan, merawat orang lain, dan mereka-mereka yang penuh niat baik ya, dedikasi tinggi, ternyata mereka zaman dahulu aja mengakui. Ya, mengakui bahwa ada loh yang terluka akibat rawatan kesehatan yang diberikan zaman dahulu kala gitu ya. Berarti mereka-mereka ini orang-orang baik ya, orang yang tidak sombong, orang-orang yang rendah hati gitu loh. Karena mereka orang-orang yang dulu dianggap ya orang-orang yang pinter, the healer ibaratnya itu ya punya status sosial yang sangat tinggi. Tapi yet pada saat itu pun ribuan tahun yang lalu mereka sudah secara rendah hati bilang emang ada yang terluka pada saat menerima rawatan kesehatan yang dipasrahkan pada kita dulu dulu ya orang-orang yang pinter-pinter itu untuk mendapatkan layanan kesehatannya. Ngomong-ngomong orang-orang dulu ya, kalau kita bicaranya kita ini turunannya setia sekian generasinya karena bukan turunan secara darah ya, tapi secara ilmu pengetahuan yang ditransfer kemudian diturunkan dan akhirnya sampai ke kita dan mungkin nanti untuk generasi berikutnya dan berikutnya. Oleh karena itu, Bapak Hippocrates, Bapak kedokteran dunia pun sudah menyampaikan primum non nocere. First do no harm. I will abstain. Jadi I will abstain itu saya tidak akan berniat secara sengaja memberikan HAM pada pasien-pasien kami, dia bilang. Nah, bahkan Bapak kedokteran dunia yang disebut Hippocrates ini ya karena ya memang sudah tahu sehingga akhirnya mengeluarkan janji tersebut ya. Kenapa seorang beliau itu kok sampai ngomong seperti ini ya? Ditekankan. First, ini yang pertama bahkan. Ya karena sebenarnya jangan sampai niat baik kita itu ya kita niat baik kita itu dikotori ya dikotori dengan ya mungkin niat-niat yang nggak baik ya makanya diingetin lagi first do no harm dan dia menegaskan bahwa first do no harm ini menjadi catatan dasar utama untuk kita melayani pasiennya dan dia bilang itu niat bahkan niat pun itu nggak boleh sebenarnya. Jadi bukan hanya melakukan, kita niat nggak baik pun ya, ya itu sebenarnya nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya kita itu uh, perlakuan kita itu kayak cuma di depan aja baik, di belakang kita itu
gitu ya, itu ternyata udah nggak boleh katanya Hippocrates. Memang berat ya, tapi dari sisi orang yang sangat bijaksana ini, ya sampai sekarang nilai ini dianut sampai ke generasi kesekian, yaitu kita dan kemudian generasi berikutnya. Dan ini bahkan ada dalam sumpah kita sebagai orang-orang medis, orang kesehatan ya. Nah, bahkan supaya untuk ikut membuktikan, ya membuktikan bahwa masa sih sudah sejak zaman dahulu. Iya, Bapak Ibu, dulu waktu saya masih kuliah juga saya sudah diingatkan namanya iatrogenesis, iatrogenik. Ya, asal katanya ini berasal dari kata Yunani. Tetapi waktu itu dokter-dokternya yang ngajar waktu itu nggak nyampaikan bahwa ini asal kata dari Yunani, ya. Kemudian artinya iatrogenis, genesis ini, iatro itu berasal, genesis itu dari healer, dokter ya. Zaman dulu nggak disebut dokter, tapi healer ya, yang menyembuhkan. Nah, iatrogenesis ini sebenarnya menunjukkan artinya itu kerugian yang dialami pasien di tangan sistem medis. Artinya kerugian tersebut dalam tanda kutip berasal dari healer, tapi healernya kan nggak sengaja. Ya, jadi artinya dalam sebuah layanan kesehatan yang memberikan tuh tim atau healer ya yang memberikan upaya untuk menyembuhkan, tapi ternyata ada kerugian yang dialami pasien dikarenakan sistem medis yang kurang baik. Nah, sampai di sini ya mudah-mudahan ini juga hari ini target saya sih sebenarnya cuma mengingatkan kembali bahwa ada dua atau tiga kalimat yang sudah menambah khasana saya itu saya sudah bersyukur banget ya. Jadi akhirnya dengan demikian tuh saya juga jadi dalam tanda kutip bahwa perasaan ini ya valid yang sekarang saya rasakan itu ternyata sudah dirasakan ribuan tahun yang lalu gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadinya kayak aku semacam relate ya. Jadinya kita-kita semua ini jadi kayak relate. Oh ternyata kita-kita semua ini yang kita rasakan sekarang. Zaman dulu sudah mereka merasakannya ya. Walaupun dengan ya situasi dan fenomena yang berbeda. Tapi mereka sudah merasakannya sejak zaman dahulu kala. Nah, again dengan demikian ya bahwa ya kembali ya jadi kayak spirit-spiritnya semangat-semangat orang dulu itu kayak ikut ngalir ke aku khususnya aku sekarang ini walaupun udah terpisahkan jarak dan waktu ya. Jadi ternyata pesannya akhirnya nyampe dan akhirnya aku bersyukur dan mudah-mudahan pesan ini bisa lanjut ke generasi berikutnya dan berikutnya ya. Lanjut ya. Nah, habis itu sementara, kita ini kan orang-orang pintar ya. Dari zaman dahulu yang disebut healer itu, waduh orang-orang terpilih ya. Bapak Ibu mungkin sekolah mulai dari SD juara, SMP-nya ranking, SMA-nya ranking. Nah, pokoknya nilai ujiannya harus yang terbaik. Kemudian mungkin kita ikut-ikut ujian negara ya untuk masuk universitas terbaik ya. Kemudian juga harus punya biaya yang cukup, dana yang cukup ya. Jadi dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis mungkin. Atau juga perawat-perawat ini juga demikian sama, bidan juga sama. Ada sekarang udah nurse lagi, kemudian ambil spesialisasi lagi dan seterusnya. Kenapa ini perlu saya ingatkan kembali? Nah, ada dua sisi mata uang ya, koin kadang ya. Kepintaran itu kan kadang bisa bikin kita itu jadi semacam ini kelebihan kita ya. Kalau kita orang punya kelebihan ya, itu kan ada juga namanya. Oh, kalau orang tambah cantik, tambah ganteng biasanya, biasanya ya nggak semuanya sih. Mungkin agak sedikit lebih sombong gitu ya. Atau misalnya orang yang dikasih harta banyak, demikian juga akan lebih sedikit lebih sombong gitu ya dibandingkan yang mungkin yang nggak punya atau miskin papa ya. Atau juga ada orang-orang yang mungkin pinter begitu ya. Tapi ternyata mungkin juga akhirnya memberikan dalam tanda kutip ya agak sedikit ya saya nggak bisa bilang banyak ya terutama saya nih aduh bahayanya seorang seperti saya kadang itu bapak saya suka pesan-pesan ya. Kamu jangan sombong ya jangan sombong oh iya dulu waktu kecil sih suka dibilangin gurunya ingat ilmu padi semakin berisi dia semakin merunduk dia bilang gitu yang enak sih diomongin ya tapi susah kadang dilakukan gitu ya.
Tapi saya teringat pesan bapak saya sendiri yang dibilang gini, sebenarnya sombong itu bukan kalau kita bukan hanya orang yang merasa dirinya lebih unggul dibandingkan yang lain atau mungkin memiliki lebih dibandingkan yang lain, tapi sombong itu juga menolak kebenaran. Kalau kamu menolak kebenaran, padahal itu memang benar, maka kamu ya sudah termasuk orang sombong. Nggak harus kaya, nggak harus sorry, nggak harus ganteng, nggak harus pinter ya. Pokoknya kalau ada suatu kebenaran kamu menolaknya, ya, maka ya bisa dikategorikan sombong. Aduh, melekat sekali sama saya sekarang. Nah, ini penyakit hati yang sampai sekarang masih terus saya perangi. Nah, di satu sisi, kadang ya namanya kita ya dikasih kelebihan. Kadang ya itu tadi punya merasa di atas angin. Kadang lupa bahwa sebenarnya ada loh yang terluka dari layanan kesehatan yang diberikan. Nah, di satu sisi juga orang-orang melihat itu ada namanya halo effect ya. Halo effect ya. Halo effect itu gini. Sesuatu yang kelihatannya dari lihatnya. Jadi kalau misalnya ini ada orang ngelihat kita dokter, wah pasti ini orang pinter. Dokter spesial, wah tambah pinter. Dokter super spesial, wah pasti ini orang pinter sekali ya. Profesor, waduh tapi ini pasti orang super pinter. Nah, hanya dari mungkin tulisan gelarnya ya, ngeliat gelarnya belum ngeliat orangnya. Terus udah ketemu orangnya, waduh waduh tambah wah, apalagi udah tampil di rumah, waduh tambah ini pasti pinter. Nah, karena sudah punya ekspektasi yang tinggi ya, dari mereka-mereka yang berharap minta pertolongan atau kerjasama dengan kita, begitu ada suatu kesalahan ya, mereka ya sebenarnya nggak percaya, how come gitu ya. Jadi bagaimana mungkin? Nah, jadi orang-orang yang super-super kayak pinter-pinter ini, terpilih ini, yang teredukasi ini, harapannya ya tidak boleh salah gitu. Harapannya tidak boleh salah loh orang-orang di luar sana ya. Jadi once kalau diduga ada kesalahan, aduh, kayak jatuhinnya itu, aduh, kayak gimana gitu loh ya. Gara-gara mereka itu, kamu harus tanggung jawab, nanggung karena kamu tuh orang yang seharusnya nggak boleh salah. Artinya ada kelalaian yang menyebabkan orang terluka. Jadi pertanggungjawabanmu itu harus betul-betul. Let's say kalau misalnya yang kecil, yang salah itu, yang berbuat salah itu anak kecil, mungkin kita bisa maklumi, atau yang berbuat salah itu ya orang-orang yang nggak mampu, mungkin kita bisa lebih maklumi, tapi yang bikin salah orang-orang pinter loh. Nah, sehingga akhirnya tekanannya semakin tinggi ya, yang membuat ya apalagi di era keterbukaan informasi ini, orang pinter dari sisinya mereka itu nggak boleh salah. Nah, begitu ada kesalahan, waduh, bisa lah sama tahu Bapak Ibu sendiri ya, mungkin ikut bisa merasakannya. Nah, sebenarnya, bicara tadi yang sejak zaman dahulu kala bahwa patient safety itu udah sejak ribuan tahun yang lalu, dan diakui bahkan Hippocrates itu sampai bilang bahwa first do no harm ya. Jadi jangan lukai pasiennya. Kamu berniat pun tuh jangan gitu ya. Baik itu ngelukai baik fisiknya maupun batinnya. Gitu nggak boleh gitu ya. Nah, tapi again to err is human. To err is human ini sebenarnya bukan artinya hanya manusia ini tempatnya kita berbuat salah ya. Tapi juga bahwa sebenarnya kesalahan ini kadang bukan karena maunya kita. Nah, gitu maksudnya tuh Aris Human. Jadi dengan bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, juga dengan membaca dan ketemu Bapak Ibu, itu sebenarnya akhirnya, oh iya ya tuh Aris Human itu kadang dulu kita bilang manusia tempatnya salah, ditambahin lagi dosa gitu. Sekarang nggak boleh, kalau internasional itu kita nggak boleh ngomongin dosa dan pahala ya, beda soal itu. Tapi manusia memang secara naturalnya tempatnya salah ya. Bahkan itu bisa terjadi pada siapapun, orang yang pinter sekalipun. Tapi again, kesalahan ini dalam tanda kutip bukanlah suatu kesalahan yang disengaja dalam tanda kutip ya. Karena kalau disengaja artinya ya sebenarnya bukan bukan dalam tanda kutip apakah masih manusia dalam tanda kutip ya. Karena tadi kan ya ada mungkin niat jahat gitu ya. Nah, kadang ya namanya kita ya ya tergantung kepercayaan kita masing-masing. Nah,
Nah, again, jadi dibilang bahwa to err is human secara natural itu istilah formal yang dipakai bahwa manusia itu tempatnya salah, bisa berbuat salah, yang mana kesalahan ini bukanlah dalam tanda kutip ya, kesalahan yang disengaja. Makanya 2R is human ini sudah istilah konsep modern. Yang sekarang ini setelah ya mungkin banyak pemikiran-pemikiran baru dan segala macam tetap aja ada kesalahan. Ya, setelah sekian ribuan tahun kemudian itu kok masih tetap terjadi kesalahan gitu loh. Sehingga akhirnya dibilang ya udah ini adalah sesuatu yang manusiawi. Artinya selama kita manusia masih mungkin, bukan masih mungkin ya pasti bisa berbuat salah dan tanda kutip kesalahan yang tidak disengaja. Makanya disuruh building a safer a health system. Nah, jadi bangunlah sistem kesehatan yang lebih aman. Kenapa dibilang begitu? Karena kita itu nggak ada niat jahat untuk berbuat salah. Ya, sementara kita itu kerja dalam sebuah sistem. Nah, sistemnya ini buatan manusia. Nah, padahal manusianya ini sendiri ya bisa berbuat salah. Paham nggak sih maksudnya? Jadi yang bikin sistem itu adalah manusia. Nah, sementara manusianya ini bisa saja berbuat salah, entah salahnya itu karena ketidaktahuannya atau ya karena ya ketidaksengajaannya. Sehingga kalau ada kesalahan yang dari sisi kitanya nggak sengaja, ayo sama-sama belajar diperbaiki sistemnya. Karena ya dimengerti sistemnya yang membuat manusia. Berbeda ya kalau ya sekali lagi kalau konsep ciptaan Tuhan pasti sempurna ya. Bapak Ibu ya. Makanya kita manusia itu katanya adalah makhluk paling sempurna. Tapi sebenarnya semua ciptaan Allah itu Tuhan itu sempurna. Sistem yang dibuatnya sempurna. Bahkan even kalau kita itu bicara tentang ya mungkin ada yang suatu pengertian spiritualitas yang mungkin masing-masing orang berbeda. Ada yang percaya bahkan even satu lembar daun yang jatuh pun itu sudah sebenarnya dikalkulasi sedemikian rupa. Nah, itulah makanya kalau kita masih ngomong bahwa kita ini manusia yang ilmunya dibandingkan ya yang maha pencipta. Ini ngomong ngomong tentang sesuatu yang mungkin di luar topik ini ya. Bahwa sebenarnya ya dibandingkan ilmunya manusia dibandingkan kuasanya Allah itu hanya sebutir debu dibandingkan lautan seluas samudra. Nah, ada yang percaya juga demikian. Nah, dibilang secara humble ini bahwa ayo manusia memang tempatnya salah, tapi bukan berarti kita gampang menyerah. Dikasih kesempatan nih, bangunlah sistem kesehatan yang lebih aman. Nah, konsep modern ini akhirnya dibawa dalam sebuah report atau laporan yang dibuat oleh siapa? Institute of Medicine Amerika. Nah, jadi setelah ribuan tahun kemudian ya, itu dicoba diangkat kembali oleh Institute of Medicine Amerika. Kumpulannya dokter-dokter di Amerika sekarang berubah jadi National Academy of Medicine 6 ya di tahun 2000. Ya, jadi kalau pasien safety, kita ngomong pasien safety harus ngerti bahwa ini cikal bakalnya di konsep modern ya. Di sini disimpulkan ya kita kan suka baca, aduh laporannya banyak 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 susah bacanya apalagi bahasa Inggris. Pokoknya kesimpulannya setiap tahunnya ada hampir 100.000 kematian yang disebabkan oleh kesalahan medis ya yang dapat dicegah. Nah, yang dapat dicegah. Nah, karena saking banyaknya, tapi angka itu supaya itu kita itu paham, mengerti. Karena sudah tahu mereka itu pikir, masa iya sebanyak itu gitu ya. Dan supaya membuat kita itu terhenyak gitu ya. Karena kalau ngomongin kesalahan kan kita sangat-sangat nggak nyaman ya. Betul nggak? Siapa sih yang suka nyaman ngomongin sesuatu yang salah gitu. Apalagi yang salah itu ternyata ya orang-orang pinter-pinter tadi. Nah, dia bilang ya sudahlah supaya kita itu sama-sama
fokus perhatian. Dia bilang jumlah pasien 100.000 itu setiap tahun itu sama dengan dianalogikan seperti ada 4 pesawat jumbo jet yang jatuh setiap minggu sepanjang tahun. Ini salah satu analogi yang menurut saya brilian ya, karena juga untuk memancing para petinggi-petinggi kesehatan dan juga stakeholder lainnya untuk sama-sama concern. Karena kita nggak menginginkan angka sedemikian banyak. Biasanya kalau ada satu pesawat aja yang jatuh, nggak harus jumbo jet, itu jadi berita internasional. Nah, jadi gara-gara itu akhirnya jadi sampai akhirnya menjadi lumayan dapat perhatian dari dunia internasional dari laporan to air instrument building a safer health system ini. No one should be harmed in healthcare. Yet, every minute, 5 patients die because of unsafe care. These deaths can be prevented. Saya pun nggak percaya sampai akhirnya di tahun 2023 ya, kemarin WHO itu merilis bilang, setiap menit ada 5 pasien meninggal loh karena layanan kesehatan yang nggak aman. Setiap menit ya, setiap menit. Jadi kalau 1 menit ini kemudian berlalu ke menit berikutnya, itu ada 5 pasien yang meninggal gara layanan kesehatan yang nggak aman. Sampai dibilang bahwa angkanya mencapai 2,7 juta kematian setiap tahun. Yang jadi pertanyaan, hingga yang sekarang, akhirnya orang kata meskipun fantastis, ternyata nggak terlalu menarik perhatian para dokter dan pemimpin perawatan kesehatan. Di tahun 2017 lalu, itu WHO itu udah mencanangkan bahwa angka medication error itu terlalu tinggi banget ya. Jadi terjadi kesalahan-kesalahan di layanan kesehatan tuh 50% lebihnya itu disumbang oleh medication error. Ya. Nah, saking tingginya angka itu, ya itu bilang, aduh ini terlalu tinggi sekali karena biaya sosial akibat kesalahan itu triliunan miliar dolar, triliunan dolar. Ya, jadi waduh uangnya itu banyak banget lah. Namun juga akhirnya belum sampai membuat kita ini ikut prihatin gitu loh. Sampai di tahun 2017 WHO itu merilis tentang medication without harm. Jadi ngasih pengobatan tanpa nyakiti pasiennya. Dengan tujuan bisa mengkat angka yang tinggi 50% tadi penyumbang terbanyak itu bisa turun sampai 50%-nya. Tapi di tahun 2020 di dalam waktu 5 tahun tuh suruh nurunin 50%-nya. Tapi di tahun 2023 ya setelah 5 tahun kemudian ternyata nggak turun-turun. Tahun 2022 ya sudah dirilis tuh 2023. Jadi di 2022 2023 tuh dirilis lagi Medication Without Harm. Ya. Jadi memang lelah ya, makanya ya itu juga jadi semangat saya. Bukannya saya itu sok klise, ala udah terus di sok-sok ini, sok itu. Ya gimana ternyata influencer, ya ternyata yang sebenarnya di dunia kesehatan itu dibutuhkan. Karena ada jutaan orang yang terluka akibat layanan kesehatan. Yang ini harus membuat kita mengerti ya dari sisinya kita ke dalam ya harus ada yang menyampaikan itu walaupun ya tidak dalam tanda kutip tidak sepopuler dokter-dokter yang atau tenaga medis kesehatan yang dapat banyak like, dapat banyak share karena konten-konten yang mungkin trendy ya. Sementara kalau ini kan klasikal karena dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Tapi ya memang harus kita sampaikan. Ternyata 50% penyebab terbanyaknya itu ya karena medication error. Nah, jadi siapapun kita dukung ya dan juga saya juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian khususnya tenaga medis tenaga kesehatan jikalau diberi kelebihan baik itu pengetahuan, kelebihan waktu dan segala sesuatunya untuk bisa ikut menyampaikan dan menyuarakan ini untuk agar banyak lagi yang lebih perhatian tentang keselamatan pasien. Alright, lanjut ya. Nah,
Pada waktu itu WHO itu sampai bilang, kenapa sih kok nggak berhasil? Oh, udah dikasih medication without harm ya. Ternyata akhirnya ada yang jawab nih salah satu beberapa, ya bukan salah satu, beberapa pemimpin kesehatan waktu itu ditodong. Dia bilang akhirnya ya karena sudah dianggap sebagai konsekuensi yang tak terelakkan. Jadi memang kalau rawatan kesehatan modern itu apalagi kita itu penuh tekanan, suruh cepet ya untuk nyelamatin nyawa, obat-obatannya kadang juga belum terupdate. Sementara penyakitnya sekarang udah muncul penyakit-penyakit baru. Kayak COVID-19 itu kemarin kita betul-betul kelabakan ya. Kemudian udah ada lagi nih Ebolanya muncul lagi. Kemarin Monkeypox muncul lagi. Ya, padahal itu udah lama itu nggak pernah ada di area Afrika muncul lagi dan mungkin akan ada lagi ya. Kemarin sempat rame di Singapura rame nih penyakit tinggi ya. Tinggi itu maksudnya kutu kasur itu. Aduh sampai rame itu. Nah, beberapa nih sekarang di Eropa lagi rame masalah jamur. Nah, jamur yang ada di fasilitas kesehatan di rumah sakit yang ini bikin repot ya rawatan dan angka kematiannya itu bisa sampai 60%. Dan kemudian jamur yang didapat dari rumah sakit loh ya. Dan kemudian juga nih belum lagi mereka-mereka karena antibiotic resistance. Jadi microbes yang antibiotic resistance yang karena ya mungkin kesalahan atau ketidaktepatan dalam pengobatan. Sehingga akhirnya kayaknya susah untuk dicegah. Eh, jadi memang akhirnya tinggal ya udahlah daripada kita itu diutak-utik suruh nurunin targetnya ini. Udah saya itu bilang bahwa memang setiap dalam sistem kesehatan itu tidak semua perawatan seaman yang diharapkan. Titik dia bilang gitu. Nah, jadi orang-orang pinter-pinter yang sekarang itu bilang, ya udahlah, ini memang konsekuensinya mau ngomong apa, memang sulit di bawah tekanan ya, memang sudah diakui aja bahwa kelainan kesehatan tidak seaman yang diharapkan. Makanya jangan mudah puas diri, kasarannya begitu dia bilang, ya sama-sama lah, jangan kita aja nih tekan semuanya, stakeholdernya harus ikut bantuin, karena bagaimana caranya supaya mencegah kita orang-orang tenaga medis, tenaga kesehatan tuh berbuat salah yang merugikan pasiennya. Karena kita nggak ada niatan untuk melakukan kesalahan tersebut gitu. Ya Bapak Ibu. Lanjut ya, sepertinya nggak ada yang bersuara. Saya tuh merasa sepi sendiri. Apakah Bapak Ibu masih semangat? Tulis dulu di kolom chat ya. Hmm, tulis dulu, jangan-jangan pada tidur lagi nih saya ngomongnya. Coba tulis dulu di kolom chat. Apakah Bapak Ibu semangat mendengar cerita saya? Tulis ya. Jadi nanti kalau mana sih? Coba tulis di kolom chat dulu ya. Mana semangat nggak? Mana nih semangatnya? Ih, nggak ada yang jawab. Sedihnya ya. Akhirnya ya terima kasih. Cukup satu aja sudah cukup. Alhamdulillah. Ternyata ada yang mendengarkan gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, makanya dibilang harus kita itu berulang kali saya menyampaikan bukannya iya terus disombong banget kita aja pakai diingetin tapi memang ya seperti ini jadi dibilang healthcare is not just complicated, it's very complex. Jadi layanan kesehatan tuh ya seperti ini kayak Bapak Ibu lihat begini, rumit, sangat kompleks ya. Bahkan keputusan-keputusan kita itu nggak mudah karena ya kompleks. Ya mesti begini, begitu, itu tergantung pasiennya, tergantung penjaminnya, tergantung sistem di rumah sakitnya, tergantung aduh ini itunya dan segala macam. Nah, yang perlu diketahui bahwa konsekuensi dari layanan kompleks itu terjadinya kesalahan. Nah, ini cukup kalau kita itu sampaikan ya ke orang-orang. Nah, sementara sekarang ini semakin kompleks layanannya dibandingkan dulu ya. Semakin kompleks karena penyakitnya juga semakin ya aneh-aneh ya. Jadi artinya meskipun sekarang udah ada teknologi baru, udah ada begini baru, itu akan semakin kompleks yang ini memberikan konsekuensi terjadinya kesalahan. Nah, jadi karena ada kesalahan ini, maka WHO, nah, itu bilang, nggak mau kalah dia, oh dia nggak mau kalah.
Bapak Ibu ya. Jadi dia bilang, diingetin lagi ya, meskipun tahu itu memang benar kompleks, tapi juga kalian harus tahu, kalian itu kita-kita ini ya. Kenapa sih ada konsep patient safety? Ya, konsep keselamatan pasien. Kenapa dimunculkan lagi, dimunculin terus. Nah, dari WHO itu bilang ya, kenapa kok harus dibawa ya? Nah, sekarang akhirnya dibuka. Nah, dibuka oleh diingetin lagi. Jadi sebenarnya negara-negara di dunia ya mereka kan punya perserikatan bangsa-bangsa namanya United Nations ya. United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia itu menjadi salah satu anggotanya itu punya target Sustainable Development Goals ya. Target Sustainable Development Goals yang nanti harus dicapai di tahun 2030. Jadi masing-masing negara di dunia itu ditargetkan mencapai 17 tujuannya ini 1 sampai 17 ya. Nah, ini sebagai kelanjutan dari Millennial Development Goals dari tahun 2000 sampai 2015. Jadi ibaratnya ini visinya dunia. Nah, jadi kalau negara-negara itu mau jadi makmur, sejahtera, itu diarahkan ke sini. Nah, jadi makanya sekarang itu lagi perang itu pada perang di mana-mana ya bingung nih gitu, tercapai nggak tujuannya. Ya pastinya memberikan ketidakseimbangan buat semua negara-negara dan menyulitkan untuk mencapai 17 tujuan yang dimana di dalam 17 ini ada 169 target yang harus dicapai. Ya ibaratnya kayak rumah sakit harus akreditasi ya. Nah itu kan ada targetnya. Terpenuhi elemen penilaiannya itu semuanya terpenuhi centang, 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 centang. Biar bisa disebut paripurna. Demikian juga negara. Negara itu ada. Cuma kita nggak tahu gimana nilainya Indonesia ini ya. Terlalu banyak yang diurusin ya mungkin. Kalau di level kacamata dunia ya ampun. Mungkin angkanya gimana gitu ya. Sementara ya sebenarnya negara-negara itu udah berlomba-lomba menuju ke sana. Nah, makanya ya bagaimanapun juga ya Indonesia negara kita ya jangan pernah lelah mencintai Indonesia gitu sih katanya. Satu kalimat yang sekarang ini jarang-jarang saya dengar ya. Tapi ini harus sering kali disampaikan. Nah, gara-gara 17 ini, tujuan ini bukan sesuatu yang mudah untuk mencapai targetnya. Diakui oleh United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Makanya dikasih jalan. Nah, dikasih jalan. Jalan untuk mencapai 17 tujuan ini, jalannya adalah universal health coverage. Tuh. Apa itu universal coverage? Itu setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas yang mereka butuhkan tanpa harus ada kesulitan keuangan. Dan ini harus semuanya mulai dari promotif sampai paliatif. Ini target utamanya. Jadi dengan jalan ini itu bisa kita akan mencapai ke sini. Gitu loh ya. Nah, kenapa kok universal coverage? Ya karena dari data-data sebelumnya banyak banyak sekali. Ada ratusan juta orang di dunia, ratusan juta orang di dunia yang jatuh miskin gara-gara punya masalah kesehatan. Jadi jatuh miskin sebelumnya masih dalam kategori kelas menengah gara-gara sakit itu jatuh miskin. Ya, apalagi gara-gara sakit dia menghabiskan banyak uang dan dalam tanda kutip mohon maaf ya, ada juga namanya asimetri informasi. Tahu nih misalnya saya dokternya nih, oh pasiennya ini, mohon maaf ya ini cerita, oh but sakit, ya udah harus ini, habis banyak ternyata nggak sembuh gitu ya atau nggak membaik banyak sehingga harus jatuh miskin dulu ya. Bahkan dulu ada yang harus sakit tuh jual tanah, jual sawah, jual sapi, jual ini itu. Nah, seharusnya konsep seperti ini juga berlaku ya. Saya tuh pengennya ya berlaku di institusi-institusi negara. Jadi polisi itu nggak harus bayar pakai duit. Jadi TNI itu nggak harus bayar pakai duit ya. Harusnya begitu. Jadi PNS tuh nggak harus pakai duit ya kan. Nah, karena ya itu tadi ya, kita aja nih di layanan kesehatan itu akan kita tuh punya tujuan besar ya melayani orang-orang yang sakit yang sedemikian banyak tanpa harus sekali lagi tanpa harus
menjadi miskin gitu ya. Ya, mungkin kayak jadi bapak ibu ini saya juga merinding nih ngomong. Kalau saya ingatkan kembali ya, kita-kita ini meskipun kita kerja keras, bangun pagi, pulang sore sampai kadang malam ya, dengan ya mungkin apresiasi yang enggak yang sebegitunya. Ya sebenarnya kita itu membantu banyak orang-orang di luar sana supaya kalau sakit pun nggak sampai jatuh miskin. Nah, karena ini konsepnya namanya universal health coverage. Jadi harusnya kalau kita-kita ini ya orang-orang baik ini udah komitmen ke sana juga, ya harapannya diimbangi dong dengan institusi-institusi di layanan publik lainnya, ya. Ya kan? Jadi sama-sama fair. Nah, begitu maunya. Itu cuma saya pengennya saya sendiri. Nggak tahu kalau Bapak Ibu ya malah silakan beropini masing-masing. Lanjut ya. Nah, di Indonesia targetnya cakupan kesehatan semesta. Universal coverage itu bahasa Indonesianya cakupan kesehatan semesta. Itu targetnya di tahun 2019. Nah, jadi waktu itu saya juga menjadi salah satu pembicara untuk di yang di nasional ya untuk ngomongin masalah cakupan kesehatan semesta. Saya nggak ngomongin patient safety ya waktu itu. Nah, di universal coverage ini atau bahasa Indonesia cakupan kesehatan semesta sama ya tadi tujuannya adalah itu yang mana di sini konsep ini adalah ada dua bagian yang harus dipahami yaitu tentang kita itu harus ngasih kualitas kesehatan yang tinggi yang mana ini untuk setiap orang tanpa terkecuali dan tidak boleh ada diskriminasi. Semakin banyak orangnya, maka semakin banyak yang sakit juga mungkin dan semakin banyak yang harus mendapatkan kesehatan yang berkualitas tinggi. Tapi di satu sisi juga harus lihat sisi ekonomiknya karena yang menanggung adalah negara dan kita semua ya. Kitanya semua ya. Karena jangan sampai asuransi yang kita bayar itu ya juga jadi bikin kita miskin dong gitu ya dibilang. Makanya secara ekonomi harus efektif. Jadi high quality care ini beriringan dengan cost yang efektif. Nah, bagaimana negara membuat sistem ya karena masing-masing sistem universal coverage itu dipasrahkan untuk masing-masing negara. Pokoknya caranya ya seperti ini untuk kamu mencapai 17 tujuan. Dengan konsep nih kualitasnya tinggi tapi juga biayanya efektif. Nah, jadi kalau misalnya negara itu ngeluarin uang banyak tapi kualitasnya nggak tinggi, atau kualitasnya tinggi tapi juga biayanya itu terlalu besar, maka ya pasti nggak akan berhasil universal health coverage ini. Nah, ini contoh. Nah, di bulan Juli kemarin, bukan contoh ya, kejadian presentasi. Nah, seorang Bapak Direktur BPJS Kesehatan, Bapak Ali Gufron, itu menyampaikan di forum internasional. Dia bilang, hey, kita berhasil loh Indonesia dalam waktu 10 tahun ya. Itu sudah tercapai seluruh peserta, seluruh penduduknya tercover oleh asuransi kesehatan. Jadi di Jerman aja itu butuh waktu 127 tahun. Nah, akhirnya beliau menyampaikan bahwa Jerman pun takjub sama kita. Dia bilang gitu ya. Nah, hebat, keren. Kita ini baru akan ditargetkan tahun 2030 universal coverage itu ya. Indonesia itu bilang kita sudah sampai targetnya di tahun 2025 dari 10 tahun dari tahun 2015. Dia bilang seluruh penduduknya sudah tercover oleh universal health coverage. Jadi dia bilang, waduh negara-negara itu sampai pengen belajar. Kok bisa? Kok bisa? Itu katanya, klaimnya beliau. Sampai takjub ya. Sampai itu disampaikan di press release-nya. Bandingkan dengan Jerman yang butuh waktu 127 tahun. Negara ini ada yang 50 tahun, ada yang sekian puluh tahun. Indonesia hanya dalam waktu 10 tahun sudah tercapai 270 juta jiwa. Nah, 280 juta jiwa. Nah, sebelum saya lanjut, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu juga ikut takjub dengan prestasi ini? Silakan tulis di kolom chat. Ataukah Bapak Ibu merasa juga ikut takjub? Silakan tulis di kolom chat ya. Coba tulis. Pengen tahu saya. Ayo, mana nih? Hmm, Jangan-jangan dokter sedih sendiri yang ngobrol. Coba tulis di kolom chat.
Apakah Bapak Ibu yang hadir di sini juga ikut takjub? Tulis dong. Ayo, mana ini jawabannya? Saya tunggu, nggak akan saya lanjutkan kalau nggak ada yang menjawab. Mana? Hmm, ya, mungkin saya kok hadir? Nah, gimana? Ayo, gimana tadi jawabannya? Nggak nyambung dong. Apakah Bapak Ibu ikut takjub dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJS Kesehatan tadi bahwa orang Jerman takjub dengan prestasi kita 10 tahun sudah universal health coverage 280 juta jiwa tercover asuransi kesehatan semua. Ya mungkin Bapak Ibu bingung, dokter saya nggak nyampe ke sana, ya sudah nggak usah lah ya, nggak apa-apa. Ini memang di acara-acara dunia ya memang ya. Sebenarnya saya tuh pengen ini juga didengar oleh orang-orang petinggi kesehatan, tapi nggak apa-apa dah ya, kita kita anggap kita semua ini petinggi ya. Lanjut. Data yang terbaru dibilang peserta JKN itu memang meningkat, tapi makin banyak yang tidak aktif. Loh kok? Ya gitu ya. Ternyata makin banyak loh yang nggak aktif walaupun dibilang 280 juta jiwa yang tadi diklaim oleh Bapak BPJS Kesehatan tadi. Ya, ini sebenarnya banyak yang tidak aktif. Artinya hampir 30% itu dari 20 hampir 25% itu nggak aktif. Lah apa bahayanya kalau nggak aktif ya? Kalau nggak aktif ya nggak tercover oleh JKN-nya ya. Yang kedua ya bisa mengganggu dari sisi ekonomik. Ya nggak ada yang bayar iuran dong gitu ya. Nah ini kan menjadi persoalan harusnya. Jadi saran saya mohon maaf. Jangan keburu takjub dulu. Karena nanti kalau negara-negara maju yang takjub itu buru-buru datang ke Indonesia terus tanya-tanya ke kita, nanti ya hasilnya nanti akan tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Sayangnya jadi mohon maaf kita itu dokter itu nggak boleh overclaim ya. Nggak boleh dokter seorang dokter tidak boleh overclaim dalam secara etika tidak boleh ya. Melebih-lebihkan sebuah dalam tanda kutip sesuatu yang sebenarnya tidak relevan dengan apa yang disampaikan. Nah, ini mudah-mudahan nggak membuat kita besar kepala kalau dapat berita-berita ternyata negara-negara lain tuh takjub sama kita. Padahal sementara kita itu sudah dikasih batasan, secara etika dokter itu nggak boleh overclaim gitu. Perhatikan video yang satu ini. Miris, seorang ibu bersama bayinya terpaksa ditahan pihak rumah sakit sebagai jaminan karena tak mampu melunasi biaya persalinan. Ibu dan anak ini bahkan tertahan 10 hari sebelum akhirnya diperbolehkan pulang setelah biaya persalinan dilunasi. Tangis haru di Suar Effendi dan istrinya Nur Habibah tak terbendung lantaran mereka tidak bisa membawa bayi yang baru dilahirkan sang istri pulang ke rumah akibat menunggak biaya persalinan. Sejak 10 hari pasca melahirkan, ibu beserta bayinya tersebut tak bisa keluar dari Rumah Sakit Permata Madinah, Mandailing Natal, Sumatera Utara, lantaran belum melunasi seluruh biaya persalinan yang mencapai belasan juta rupiah. Berbagai upaya telah dilakukan termaksud permohonan keringanan biaya, namun diketahui kartu BPJS sang ibu juga sudah tak berlaku lantaran menunggak iuran selama 2 tahun. Tertunggak, Pak. Tertunggak ya, artinya nggak punya biaya lah kita nih. Kami nggak punya biaya. Oke, berapa lah tertunggak di rumah sakit ini sehingga ditahan gini? Kisar belasan juta, Pak. Belasan. Melalui curhatan sang suami, peristiwa ini pun sempat viral dan membuat sejumlah orang terketuk untuk membantu. Dapat infonya seperti apa? Dapat info dari masyarakat, ada yang perlu sangat bantuan, terus ya kami Langsung turun tangan ya Bang? turun tangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sama rakyat. Kini pasangan suami istri Diswar dan Nur Habibah dapat tersenyum kembali setelah seluruh biaya persalinan ditanggung sang dermawan dan mereka bisa secepatnya pulang ke rumah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Amat disayangkan ya kalau negara-negara lain itu jadi takjub, kemudian juga kita ditepokin tangan gitu ya di dunia forum internasional dan kemudian jadi berita ya. Tapi ternyata ada satu orang ibu yang ditahan di rumah sakit pada saat dia melahirkan karena nggak punya biaya dan dia harus menunggu ada donatur yang akhirnya menyelesaikan biaya administrasinya. Yang menurut saya itu sangat-sangat menyedihkan. Nah, kenapa ini penting saya bawa ya? Karena sekali lagi ya, Bapak Ibu, kalau misalkan menahan seorang ibu pasca melahirkan di fasilitas kesehatan karena belum membayar biaya persalinan, itu melanggar universal human rights, melanggar hak asasi manusia. Nah, ini ibaratnya kalau misalkan bumi pertiwi itu nangis, ada satu orang ibu yang melahirkan tapi ditahan karena nggak ada biaya. Ya, nah jadi kalau misalnya negara-negara itu mau datang ke kita, saya secara pribadi menolak untuk takjub dan saya akan sampaikan kenyataan di lapangan bahwa banyak ternyata bukan hanya kita layanannya kurang, tapi ada yang sudah melanggar hak asasi manusia. Lanjut ya. Nah, makanya WHO dia bilang untuk universal health coverage itu nggak boleh sembarangan. Meskipun kamu mengatakan berprestasi, berkoar-koar, 280 juta sudah ditanggung oleh cover asuransi BPJS dan sudah menjadi peserta BPJS, diingatkan kembali bahwa layananmu itu harus patient center care. Kemudian equity, nggak ada diskriminasi. Lalu harus timely, responsif. Jadi ada kuat waktunya, tepat waktu. Lalu juga efisien dan efektif. Serta yang menjadi fondasinya adalah patient safety, keselamatan pasien. Baru inilah layanan kita disebut berkualitas tinggi. Ini adalah six aims dari quality care yang harus dimengerti oleh orang-orang sana ya. Nah, untuk mewujudkan ini barulah Anda bisa mencapai target sustainable development goals. Kalau belum susah Bapak Ibu mencapai ini. Makanya dia bilang dari WHO, universal coverage itu nggak akan memberikan manfaat yang optimal kalau layanan kesehatannya nggak aman. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa keselamatan pasien itu pondasinya daripada quality care. Maka sekalipun 280 juta jiwa anggaplah itu semua udah di cover BPJS kesehatan dan semuanya aktif, itu tetap dikatakan gagal kalau tidak aman. Ya, sekali lagi 280 juta jiwa itu meskipun di cover BPJS semua, kepesertaannya aktif semua, tetap dikatakan gagal kalau tidak aman. Kenapa? Karena kalau nggak aman, percaya pasien tuh terhadap pelayanan tuh pasti turun. Ya, siapa yang mau? Kalaupun udah bayarnya murah, misalkan kalau sudah di cover BPJS Kesehatan, ya nggak mau kalau misalnya tidak aman. Maunya kita, meskipun saya itu nggak jadi miskin, tapi kalau kalau bisa ya paling nggak aman, jangan nambah luka. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, sementara di luar sana, perhatikan video yang satu ini. Perawatan, Bu. Tapi sudah dipulangkan ini banyak, Bu. Di tempat saya bisa kasih satu persatu nama mereka, Bu. Jadi kalau bilang nggak ada, Bu. Ini baru di tempat saya belum bicara tempat yang lain. Ibu tahu, ya, masih sahabat saya. Dia makannya udah dengan selang. Tetap dipaksa pulang. Meninggal. Banyak, Bu. Kalau ibu mau data saya kasih sekalian foto dari rumah sakit mana aja. Jadi kalau bilang nggak ada, banyak. Saya harus bilang banyak. Bukan tidak ada,
Banyak, Bu. Karena semua masuk ke saya. Bahkan nanti saya kasih siapa mereka, keluarga siapa, dan berapa yang meninggal. Kenapa? Mereka disuruh antri lagi. Disuruh antri lagi, pulang dulu. Nanti 1 minggu kemudian balik, antri lagi. Ibu, kalau mereka ini memang bisa kembali ya, dengan pulang begitu nggak apa-apa. Tapi ini masih menggunakan alat bantu. Ada yang kepala masih terbuka, harus pulang. Jadi kalau ibu bilang nggak ada ibu. Kita nggak boleh tutupin lagi di sini. Ini kenyataan. Jadi tolong hal-hal yang seperti ini buat rakyat, Bu. Di JKN ini ada karena untuk bantu rakyat. Tapi pelaksanaan di bawah tidak sesuai. Pernah nggak sih ini kawan-kawan rumah sakit nih berpikir kalau kalian juga banyak fraudnya? Kenapa diverifikasi ulang? Karena banyak bohongnya. Tadi Pak Nur Hadi bilang 10 hari dipulangin, enggak 10 hari, 3 hari. Rawat inap udah disuruh keluar kok sama rumah sakit. Nanti habis itu baru 2 hari kemudian boleh lagi datang. Tarifnya 2 kali itu SDGs-nya. Justru itu merugikan BPJS, Pak. Bukan menguntungkan BPJS, salah loh. Itu menguntungkan rumah sakit, 3 hari keluar. Habis itu 2 hari kemudian boleh lagi masuk. Ini kan akal-akalan rumah sakit. Ya, kemudian diagnosa. Ya, masuk UGD. Terus disuruh rawat inap. Kalau nggak ada, ya suruh keluar lagi, masuk lagi. Iya, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Kalau misalnya anggota dewan yang terhormat tersebut memberikan opini sedemikian rupa, kira-kira bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap layanan Universal Coverage atau JKN? Silakan tulis di kolom chat. Saya tunggu. Yuk. Ya, tuh. Menurut Bapak Ibu, dari tadi yang disampaikan opini anggota dewan yang terhormat dengan berapi-api. Nah, kira-kira kalau masyarakat yang mendengar, bagaimana kepercayaan mereka terhadap layanan UHC atau Universal Coverage? Tulis di kolom chat. Yes. Baik, kita lihat dulu ya. Apa nih yang terus? Kepercayaannya gimana? Tambah percaya atau jadi turun? Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kenapa? Karena kalau masyarakat jadi kepercayaannya pada JKN turun, dah. Kira-kira tugas kita akan tambah berat atau tambah ringan? Ya, tulis di kolom chat. Kayaknya bakal tambah berat atau tambah ringan sih omongannya dewan-dewan ini bikin pekerjaan kita tambah berat apa tambah ringan? Tulis di kolom chat. Tulis. Ya, ya, wah, gitu dong. Jadi sebenarnya anggota dewan ini ya yang terhormat tidak mengerti Perawatan. ya bahwa sebenarnya gagalnya UHC itu bisa menyebabkan gagalnya mencapai target 17 tujuan ini. Tapi kegagalan ini jangan dibebankan hanya kepada kita petugas medis, petugas kesehatannya. Sementara anggota dewan itu bisanya menyalahkan saja di depan forum, ya, yang satu di forum internasional kreditnya diambil sendiri. Dia bilang, hebat Indonesia, 280 juta sudah di cover BPJS Kesehatan. Negara lain takjub. Sementara kalau ada jeleknya, kita juga yang diomel-omelin anggota dewannya. Ya kan? Jadi ini sebenarnya ya bikin berat. Berat Bapak Ibu. Tapi masalahnya yang lain diam aja. Karena diam ya dianggap setuju. Ya contoh saya nggak setuju ini yang bikin webinar ini. Habis juga mau ngomong sama siapa ya kan? Nah, sulit.
Ya. hmm. Nah, again, makanya kembali lagi, kalau kita bicara tentang keberhasilan universal coverage itu ada di mana? Ada di patient safety-nya, keselamatan pasien. Karena tanpa keselamatan pasien, trust-nya terhadap JKN itu turun, ya otomatis kalau trust-nya turun, maka universal coverage itu akan gagal. Meskipun 280 juta jiwa di cover dan aktif semua. Sehingga akan melenceng dari tujuan mencapai 17 tujuan negara di Sustainable Development Goals. Namun bisa dipahami bahwa it's not as easy as it looks. Tidak semudah kelihatannya. Nah, sebelum kita lanjut, saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa webinar ini free. Tapi buat Bapak Ibu yang mau mendukung acara ini, bisa berdonasi menyalurkannya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar monitor. Jumlahnya minimal 40.000. Nah, panitia akan mengirimkan e-sertifikat setara 3 JPL dan softfile materi melalui email yang telah didaftarkan oleh para donatur. Maksimal setelah 2 hari setelah webinar ini ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau istilahnya tahu konten-konten layanan kesehatan yang bermutu, berkualitas tinggi, bisa juga subscribe di YouTube channel Dr. Rusdi. Ya, ini saya YouTuber pemula. Jadi sekali lagi YouTuber pemula, jadi nggak seperti kayak Dr. Tirta, Dr. Tompi, atau dokter-dokter keren lainnya. Jadi secara rendah hati saya minta dong dukungannya untuk supaya ini juga lebih banyak lagi tenaga medis, tenaga kesehatan yang mungkin terinformasikan dan terinspirasi untuk memberikan konten edukasi terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan. Saya tunggu ya subscribe-nya. Terima kasih. Lanjut. Nah, kasus yang pertama. Tolong diperhatikan video yang satu ini. Herianto mewakili keluarga menyampaikan bahwa Umar sebelumnya sempat dirawat di RS Hermina Ciruas pada 26 Agustus dan diperbolehkan pulang pada Sabtu September saat kondisinya mulai stabil meski masih menggunakan selang nutrisi. Namun 2 hari setelah pulang, kondisi Umar memburuk dan kembali dibawa ke RS Hermina Ciruas pada 2 September. Namun menurut keluarga, pasien ditolak dengan alasan aturan BPJS yang melarang rawat ulang pasien setelah pulang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Banten, Muhammad Ukal. Rekan Muhammad Ukal, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang, Tribuners, dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Kabar duka datang dari Kabupaten Serang. Seorang balita bernama Umar Ayasi yang diduga ditolak rumah sakit Hermina Ciruas, kini meninggal dunia. Balita berusia 3 tahun itu meninggal pada Jumat 5 September 2025 subuh setelah mendapat perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Haryanto selaku pihak keluarga pasien. Diketahui sebelumnya, balita tersebut pada Selasa 26 Agustus sempat dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kemudian pada Senin 1 September 2025, pasien itu diperbolehkan pulang dengan penjelasan dari dokter yang jaga pada saat itu pasien sudah stabil kondisinya. Namun pada saat kepulangan pasien, pada tubuh pasien tersebut masih terpasang sebuah selang dengan keterangan yang disampaikan oleh dokter. Selang tersebut untuk saluran air susu ke tubuh pasien. Kemudian setelah itu 2 hari di rumah, pada Selasa 2 September 2025, pasien tersebut kambuh kembali dan dibawa ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Namun, kata Dedi, sesampainya di Rumah Sakit Hermina Ciruas, pasien itu mendapat penolakan dengan alasan pasien BPJS. Di mana, kata Dedi, penjelasan dari dokter bahwa pasien BPJS ketika sudah dirawat, kemudian pulang lalu kembali dirawat, itu tidak bisa. Alright. Tentu saja, ini menjadi persoalan yang sulit. Anggota dewan yang terhormat tadi maunya itu rumah sakit tuh harus ngasih layanan yang aman, kosnya efektif, dan kualitasnya tinggi.
Ya sementara anggota dewan tuh nggak mau melihat bahwa rumah sakit itu punya banyak tantangan. Yang pertama tantangannya adalah biaya reimbursement-nya itu tambah ke sini turun. Kenapa kok saya bilang turun dibandingkan dengan angka inflasi yang naik? Terakhir tarif inasi bijis itu di tahun 2022 atau 2023 ya. Yang dijanjikan setiap 2 tahun itu naik. Namun yang naik itu ternyata nggak sebenar-benar naik kan. Ada beberapa yang justru turun, ada beberapa yang naik. Tapi again ini sebenarnya tidak bermakna dan tanda kutip kurang bermakna. Sementara inflasinya bermakna, Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi persoalan sehingga menyebabkan constraint profit. Keuntungan rumah sakit itu menjadi turun ya, menjadi lebih ketat. Kenapa dibilang begitu? Karena rumah sakit itu bukan lembaga sosial murni. Jadi bukan institusi sosial murni. Dia ibarat juga ada sosialnya, ada bisnisnya ya. Jadi kita ini hybrid usahanya. Even yang rumah sakit yang yayasan pun itu sepertinya tidak mungkin sosial murni. Kalau ada ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan itu juga ada sisi bisnisnya. Again, profit itu penting untuk menjaga keberlangsungan usaha rumah sakit. Yang kedua, ya, apa yang menjadi penyebab hamba tantangan rumah sakit dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi, yaitu permintaan yang banyak. Permintaan yang banyak, kapasitas terbatas, bukan hanya soal tempat tidur, ya soal tenaganya terbatas, SDM-nya terbatas, alkesnya terbatas, sarana prasarana terbatas. Padahal rumah sakit tuh nggak boleh bisa kena pasal kalau ada penolakan. Waduh, repot juga nih ya. Nah, dan juga tantangannya adalah sikapnya customer yang semakin kesini semakin minta transparansi. Komplainnya semakin berat. Bahkan mereka sudah semakin tahu haknya dan bisa segera lapor baik itu ke aparat penegak hukum, kemudian membuat laporan melalui kuasa hukumnya hingga juga laporan ke majelis disiplin profesi. Nah, ini adalah tantangan berat. Sementara anggota dewan nggak peduli, ya. Jadi dibilang pokoknya Anda harus ini, dan ini. Sedih ya, makanya coba bayangin kondisinya kayak gini. Oh begitu Pak. Oh iya jelas lah. Masalah Pak. Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi ini kondisi pasien bagaimana? Itu kondisi pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Dari tempat kasih itu. Bayangnya ini dokter ya, dia tarik saya, memaksa ini. Nah saya bawa ini pasien darurat ini Pak. Itu bukan darurat kok. Tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Wahai ini ada rekamanmu dokter. Nah, 3 tantangan rumah sakit yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, itu bahasa gampangnya begini, dijawab oleh satu kasus video ini. Udah tarifnya murah, ya kan? Reimbursement-nya itu lama, bayarnya dan murah. Kemudian kapasitas RS-nya terbatas, ini IC-nya terbatas, ini si dokternya kebingungan. Anda itu kok tiba-tiba datang rujuk nggak bilang-bilang, tahu-tahu ini datengin. Nah, pasiennya dalam hal ini diwakili oleh yang bawa ambulan ini. Ini saya disuruh-suruh. Apa ini kok tarik-tarik kita? Pokoknya saya sudah tahu rekamanmu dokter. Bahaya dokter. Udah begitu dia tidak kolaborasi ya. Terus abis itu diupload di media sosial. Kemudian netizen membuli kita semua, sedih kan. Nah, ini nggak dipahami oleh yang terhormat anggota dewan yang biasanya cuma bisa mencela. Nah, terus kita mesti gimana dong ya dokter, kita mesti gimana? Iya saya juga gimana dulu saya selalu menutup mata, ya udahlah gitu ya. Jadi kayak ngelihat kayak gitu-gitu situasi, ya udah tutup aja matanya, nggak perlu tutup aja telinganya, berlagak kuping budek,
mata picek gitu dibilang ya. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu. Karena nanti siapa dong kalau kita semua itu mau tutup mata, tutup telinga. Generasi-generasi berikutnya siapa dong gitu ya yang menyiapkan generasi-generasi berikutnya. Nanti kita gimana? Padahal tugas utama kita itu bukan universal coverage aja, ada 17 tujuan tadi ya di Sustainable Development Goals yang harus di apa namanya diraih ya. Kalau negara itu punya visi, itu bersemangat pastinya, punya optimisme. Tapi kalau nggak tahu negara itu mau dibawa kemana, ya nanti ya kayak kita itu ya kurang 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 visioner, kurang 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 berenergi untuk ya melakukan perubahan. Nah, ternyata saya tergelitik lagi dari sebuah buku waktu saya itu belajar tentang clinical audit ya. Nah, ternyata ada kata-kata yang ini menggugah saya. Dia bilang, we can no longer think about effectiveness of care as an isolated professional matters. Maksudnya dibilang kalau masalah-masalah yang tentang layanan kualitas tinggi itu jangan dipikir itu jadi bebanmu sendiri. Nah, ibaratnya ya, ini pasti ada hal-hal lain yang sebenarnya bukan persoalan kita sendiri. Semakin kita banyak bersuara, ya sebenarnya ini semakin supaya orang-orang itu ada awareness bahwa ini bukan persoalan kita semata. Ya. Jadi saya menyampaikan materi webinar ini secara rendah hati bilang bahwa tujuannya bukan untuk nyala-nyalain orang medis, bukan. Tapi justru mau bilang bahwa ini bukan masalah kita aja loh. Artinya kalau ada anggota dewan yang ngata-ngatain kita, atau bupati lah, atau gubernur lah, itu mereka tuh harus dikasih pengertian bahwa ini bukan persoalan kita aja. Jadi jangan kamu bebani ini hanya dan hanya kepada kita. Nah, kenapa ini jadi penting? Saya bawa lagi ke konsep ya universal health coverage yang ini nanti ceritanya Indonesia akan bilang kita berhasil 280 juta jiwa di cover BPJS Kesehatan. Mereka lupa ya. Jadi menjadi bias keberhasilan mereka hanya berdasarkan angka cakupan universal health coverage. Padahal inti daripada universal health coverage itu terletak pada patient safety-nya. Jadi sangat aneh ngomongin Indonesia Emas 2045 sementara patient safety ini tidak menjadi bagian inti daripada upaya kita mencapai universal coverage. Jadi mohon maaf, konsep Indonesia Emas 2045 itu jauh banget di awang-awang kalau dari sisi kita itu apa sebenarnya gitu ya petugas kesehatan ya. Kalau kita bagian daripada seorang pengabdi yang mengabdikan keilmuan kita kepada negara dan masyarakat itu mau dibawa kemana? Nah, yang mudah ya untuk kita itu bisa membayangkan sebenarnya konsep Indonesia Emas itu adalah ada intinya kalau di layanan kesehatan itu adalah intinya di keselamatan pasien, Bapak Ibu. Nah, demikian tuh saya jadi semangat. Oh, ternyata yang saya lakukan ini belum seberapa. Jadi nanti kalau misalnya saya bicara tentang basic safety ini bukan hanya soal untuk akreditasi rumah sakit, untuk untuk memberikan dukungan untuk tenaga medis dan kesehatan dulu awalnya ya, untuk supaya nggak ada kriminalisasi. Tapi ternyata ini erat kaitannya dengan upaya untuk mencapai Indonesia Emas. Walaupun kontribusinya ini kecil dari sisi saya sendiri ya, kecil. Paling nggak saya tahu, oh ternyata setelah saya baca-baca ini jadi bentuk kontribusinya saya ini walaupun kecil itu adalah untuk menuju Indonesia Emas. Nah, sekarang patient safety diingatkan kembali apa sih artinya yang tadi dibilang sebagai inti daripada universal health coverage. Ya, inti daripada JKN, jaminan kesehatan semesta ya. Itu apa? Itu adalah mencegah terjadinya bahaya pada pasien. Banyak istilah-istilah patient safety itu banyak banget beberapa ya. Ada framework lah, ada ini itu. Tapi saya ambil yang paling mudah diingat. Intinya cuma mencegah terjadinya bahaya pada pasien. Penekanan mencegah ini ya dititik beratkan pada mencegah terjadinya kesalahan yang nanti bisa menyebabkan HAM pada pasien. Nah, kalau sudah terjadi, belajar dari kesalahannya. Jadi bukan soal sudah ada HAM baru belajar atau sudah ada HAM
baru berbuat sesuatu. Padahal di sini sudah salah aja harus belajar. Artinya salah ini bisa bisa menyebabkan HAM, bisa juga tidak ya. Tapi kesalahan ini harus dipelajari. Kemudian dibangun atas budaya keselamatan yang melibatkan profesional yang kesehatan, organisasi, dan pasien. Termasuk organisasi ini, rumah sakitnya, termasuk organisasinya adalah stakeholdernya. Jadi kalau misalkan tadi seorang anggota dewan tuh koar-koar di media sosial, apa sih yang diomongin? Tentang patient safety. Tapi apa sih yang diomongin itu harusnya belajar. Ya. Bukan malah menyalahkan. Karena dia tidak mau belajar, maunya dia menyalahkan. Yang suruh belajar kita, padahal kita sudah nggak mungkin, ya nggak mungkin, ya memiliki budaya keselamatan pasien kalau Anda sikapnya sudah menyalahkan. Nah kali ini saya itu bawa WHO tuh udah bilang nih universal coverage yang sekarang ini adalah tagline-nya di tahun 2025 itu patient safety from the start. Jadi harus dari awal sedini mungkin ya. Karena ini nanti akan ada layanan kesehatan yang untuk every newborn and every child. Ini tagline-nya. Setiap tahun itu tagline-nya berubah ya. Kalau yang kemarin itu tentang diagnostic error yang kaitannya dengan kesalahan-kesalahan diagnostik. Yang sekarang ini tentang bahwa keselamatan pasien sejak awal, apalagi sejak awal tambah berat ini tugas kita Bapak Ibu. Tambah mudah. Tapi memang harus dipahami. Bukan tambah gampang sejak dini. Yuk tambah berat ini. Jadi nampaknya dengan tagline ini sebenarnya juga mengajak, meng-awareness bahwa butuh dukungan banyak pihak. Jadi nggak bisa jadi beban lu sendiri. Mungkin dengan begini begitu itu jadi akhirnya jadi kemana-mana. Jadi from the start sejak dini itu supaya melek nggak gampang. Nggak gampang anggota dewan tuh nyalah-nyalain kita di depan forum seperti itu. Sementara itu sebenarnya bentuk pelepasan tanggung jawab ya. Sebel kan harusnya juga jadi tanggung jawab mereka. Jangan tanggung jawab itu dilepaskan kemudian kamu setelah ngomong berapi-api bak pahlawan seakan-akan kamu adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan banyak orang padahal kamu justru adalah ya kalau saya bilang ya serigala berbulu domba. Di depan kita dia baik-baik ya, baik-baik supaya dapat suara dari kita. Tapi ternyata begitu di forum ya kita yang disalahkan karena kita cari ya mana sisi yang paling menguntungkan. Again, dia bilang bahwa safe care for every newborn and every child. Patient safety from the start. Dari awal sulit tambah sulit lagi. Tapi saya mengerti. Sangat-sangat mengerti dan memahami. Kenapa kok patient safety itu from the start. Nah alasannya karena yang pertama diingetin lagi children. Pasien kita ini ya. Bayi, anak-anak. Are a small adult. Jadi bukan orang dewasa. Bukan orang dewasa yang berukuran kecil atau mini. Kenapa ini jadi penting? Diingetin lagi, berarti kalau kita ngerawat mereka, pasien kita itu kecil, ya kecil. Karena ini bukan orang dewasa, lebih kecil, ya lebih cilik, minti-minti gitu ya, dan bukan orang dewasa. Sebenarnya kan pikiran kita, ya sudah, ini semakin ribet apa semakin mudah? Coba tulis di kolom chat. Kalau pasien kita itu sebenarnya bayi baru lahir atau anak kecil, itu semakin menurut Anda, Bapak Ibu sekalian, ini semakin ribet, semakin kompleks. Apa semakin gampang, mudah? Ya. Tulis di kolom chat. Ayo dilihat dari sisi itu dulu. Coba tulis di kolom chat, menurut Anda kalau pasiennya itu bayi baru lahir, anak kecil, ya, menurut Anda tambah mudah atau tambah sulit? Tambah rumit, tambah kompleks, atau tambah sederhana? Tulis dulu di kolom chat. Ya. Ayo, tulis dulu di kolom chat. Takutnya nggak nyambung dengan materinya. Terima kasih. Nyambung. Berarti dari situ kan udah nyambung. Berarti nggak perlu saya jelasin panjang lebar ya. Kenapa? Ya karena bayi baru lahir dan anak-anak itu ternyata menghadapi resiko bahaya yang sangat tinggi dalam perawatan kesehatan. Terutama di mana? Di unit rawatan intensif, ICU, PICU, NICU
ya, ruang operasi. Nah, kemudian selama pemberian obat juga, yang di angka medication error itu juga cukup banyak loh yang dari sisi korbannya bayi dan anak-anak. Penelitian ini menunjukkan 97% kejadian buruk insiden keselamatan pasien ya dalam perawatan neonatal itu dapat dicegah. 97% yang KTD, kejadian tidak diharapkan, itu bisa dicegah. Dan banyak kejadian itu berasal dari persalinan tidak aman tuh, mulai dari persalinan yang nggak aman yang memberikan HAM pada ibu dan bisa juga bayinya. Ada juga karena infeksi iatrogenik dari rumah sakit, ya, keterlambatan diagnosa yang terlambat, kesalahan pengobatan yang mulai sejak dini. Studi melaporkan tingkat KTD tinggi 91,6% terjadi di ruangan intensif pediatrik. Aduh, dan 53% di ruang rawatan umum. Nah, contoh ya, makanya children face higher risk. Kenapa kok dia itu resikonya lebih tinggi? Karena kesalahan kecil aja bisa menyebabkan HAM yang berkelanjutan sampai sekian lama. Contoh. Ini adalah video amatir dari keluarga bayi yang diduga sedang mendapatkan suntikan dari seorang perawat di Rumah Sakit Wahidin, Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini sesaat sebelum bayi ini meninggal dunia. Setelah itu keluarga menemukan buah hatinya membiru setelah mendapatkan suntikan dari oknum perawat di rumah sakit. Suntikin, tapi salah obat Pak. Anakku sempat kena lihat itu spoit Kak. Terbalik anak namanya. Sempat kena bilang sama suster, suster, bukan nama anakku ini, nama anakku Danendra. Ini obatnya, belum disuntikan. Bukan nama anakku yang disuntikan. 5 ml Nasia itu nama anak itu anak. Ya. Oke, next. Karena pada anak-anak juga membutuhkan perawatan yang ini harus disesuaikan dengan usianya, berat badannya, dan tumbuh kembangnya. Kejadian menghebohkan kembali terekam layar handphone dan tersebar luas di media sosial. Salah satu kejadian tersebut adalah aksi seorang ibu-ibu yang tengah menggambuk di sebuah kamar rumah sakit di kota Medan. Berdasarkan keterangan, ibu itu terlihat emosi lantaran sang anak diberikan suntikan obat yang salah oleh para perawat rumah sakit. Video tersebut pun juga menunjukkan bahwa sang dokter yang menangani anak ibu itu justru pergi dari kamar tersebut tanpa sepatah kata apapun. Perawat diduga memberikan paracetamol kepada pasien anak tersebut dengan dosis 1000 ml. Padahal dokter meminta perawat memberikan paracetamol dengan dosis 300 ml. Ahli kayak gitu cakapnya. Aku pun bisa jadi suster kayak gitu. Tembakan aja udah. Dan yang berikutnya, karena pada anak-anak mereka itu nggak bisa bicara, ya, mereka bergantung pada siapa? Pada orang dewasa yang untuk merawat, menjaganya dan memastikan mereka tetap aman. Minta dirujuk karena anak itu lagi sakit sampai dia muntah-muntah Kak. Ini karena ini gagal infus sama dokter bedah, sampai kayak gini, sampai dia udah lemes begini. Anak aku dari sini masih. Kalau yang dari dokter forensik itu dicek itu 10 Kak, 10. Dan kalau dari itu pihak film itu bilangnya ada 12 Kak, pembuluh darah yang pecah. Manajernya itu malah marah-marahin aku. Ibu ini silam aja nggak menjamin, dia ngasih tahu sih bukti cetannya itu, Bu silam aja nggak menjamin kalau bahwa ini tuh satu kali bisa infus. Tapi kata aku, dia sambil tunjukin handphone ya Kak. Tapi kata aku, kita coba aja Kak, kita coba ikhtiar, kita coba aja Dok, kita ikhtiar aja minta di. Nah, oleh karena itu perlu ya teamwork, kerjasama, family, dan juga petugas kesehatan dari keluarga, ya, petugas kesehatan, dan juga petinggi-petinggi lainnya, dan juga
ya stakeholdernya untuk working together ya. Bisnis ya jangan bikin rumah sakit, bos, jualan aja. Jangan sampai ini kan ibu dokter, ibu direktur ini kan pakai pakaian bagus, handphone bagus itu kan dari ribuan penyakit pasien. Kalau nggak ada yang sakit nggak bisa bayar pegawai kan. Nah, maksud saya dalam hal ini, yuk bareng-bareng sadarlah. Rizki kalian itu terdapat dari penyakit TBC orang-orang loh. Rizki yang kalian dapat itu kan terdapat dari penyakit kanker, penyakit batuk, panas dalam. Jangan sampai lah rezeki yang kalian makan itu. Sebenarnya saya itu menyoroti ya kalau kita diomongin dengan cara yang seperti itu ya kesel lah ya. Sehingga maksudnya itu nggak mau ngereken omonganmu dengan cara main HP. Saya mengerti, apalagi dibilang rizki kalian itu karena ini, karena dari orang-orang yang sakit, yang BPJS ini. Waduh, telinga itu bisa panas diomongin kayak gitu ya. Dari tadi yang kasus dimarah-marahin perkara balitanya tadi dugaan ditolak ya, marah-marah. Nah makanya nggak bisa kalau kita itu sama-sama berkepala panas ya, kalau sama semuanya sama panas. Makanya untuk menyelesaikan persoalan di ini tuh harus punya kepala yang dingin ya. Jadi yang dibutuhkan tuh kolaborasi, bukan menyalahkan. Nah makanya tadi saya bisa pahami mungkin yang disampaikan tuh benar-benar nyakitin, bikin telinga panas, sehingga akhirnya ya boro-boro kita mau kolaborasi. Kalau kamu aja udah punya tendensi untuk nyalain kita lah sebagai pelakunya dan menyalahkan kita semua, pada sebenarnya akan sebuah sistem. Makanya it's not as easy as it looks. Mereka orang-orang ya, pejabat-pejabat petinggi-petinggi itu harus ngerti bahwa ini bukan soal kita sendiri dan nggak bisa ditanggung kita sendiri. Nah, lanjut ya. Makanya dari WHO itu kasih jalan. Nih caranya kalau Bapak Ibu negara-negaramu itu mau mengurangi HAM di layanan kesehatan. Makanya dikasih buku, dikasih Global Patient Safety Action Plan. Jadi rencana aksi untuk keselamatan pasien secara global yang nanti sama-sama mencapai di usia 2030. Nah, jadi nggak pakai cara yang tadi, soalnya kayak di sidang dihakimi kayak gitu ya. Gini caranya. Nah, dari WHO itu. Nah, jadi mereka itu mencanangkan kalau Indonesia mau jadi Indonesia emas 2045, ayo negara itu harus punya visi. Salah satunya dimasukin di visinya menjadi negara yang dimana tidak ada seorang pun yang dirugikan dalam perawatan kesehatan. Setiap pasien menerima perawatan yang aman dan terhormat kapanpun dan dimanapun. Untuk bisa mencapai visinya perlu misi, mempunyai kebijakan, strategi, tindakan berdasarkan basis bukti, pengalaman pasien. Nah, ini ada pengalaman pasien. Kasih dong kebijakan yang bagus, strategi yang bagus. Jangan persoalan yang sama berulang-ulang. Karena nggak mau belajar. Yang suka adalah saling menyalahkan sehingga nggak akan ada kolaborasi. Karena semuanya ya pakai kepala panas, nggak kepala dingin ya. Melepaskan tanggung jawab maunya, nggak mau ikut merasa bertanggung jawab, berkontribusi gitu. Sulit. Nah, oleh karena kau tahu misinya, mencapai tujuannya itu akan lebih mudah, yaitu mengurangi semaksimal mungkin terjadi HAM yang sebenarnya ini bisa dihindari akibat perawatan kesehatan tidak aman. Jadi caranya pertama visinya ini harus jelas dulu. Indonesia punya nggak visinya? Di 2045 ada nggak ini masuk? Kita ini patient safety sebagai inti daripada universal coverage. Kalau cuma tercakup 280 juta jiwa, nah makanya kurang tajam visinya. Harus dimasukkan di sana bahwa patient safety adalah inti dari keberhasilan universal coverage dan inti untuk Indonesia mencapai tujuannya, goalsnya. Salah satunya untuk mencapai visinya Indonesia di 2045. Nah, oleh karena itu perlu kolaborasi, bukan saling menyalahkan. Siapa yang berkolaborasi? Yaitu ya pemerintah, ya rumah sakit, kemudian stakeholder. Ya stakeholder ini siapa? Ya seperti tadi pejabat-pejabat, dinas kesehatan, kementerian kesehatan, asuransi kesehatan nasional, asuransi swasta, segala macam dinas-dinas yang lain. Pokoknya kaitannya bahkan dengan kepolisian. Ya, sekarang ini kasus-kasus workplace violence banyak ya. Ini menjadi bagian penting
penting untuk berkolaborasi mencapai visi ini, termasuk juga dengan WHO. Ayo baca-baca WHO-nya, udah dikasih jalan. Tolong dibaca beberapa langkah-langkah strategi terutama di level negara. Janganlah ya itu tadi bikin strategi sendiri yang acak adut yang ternyata ya itu tadi maksudnya baik tapi ya karena terburu, tendensius dan segala macam jadi berantakan, kebijakan yang tidak matang, strategi yang mengambang sehingga akhirnya menyusahkan kita-kita yang ada di lapangan. Ya kenapa ini jadi penting? Ngurusin masalah strategi aja. Sekarang Indonesia ya ada kebijakan baru, 3 kebijakan sekaligus yang dicanangkan, dia bilang transformasi kesehatan. Baik itu kelas rawat inap standar, rumah sakit berbasis kompetensi dan kemudian juga perubahan INA CBGS menjadi INA di LGIS. Nah, dia pakai blueprint yang mana? Nah, takutnya ya konsep untuk manajemen perubahannya nggak dijalankan dengan baik. Bikin yang nanti bukan kolaborasi, nanti saling lempar tanggung jawab. Udah jelas regulasinya. Kami pikir kamu sudah mengerti stakeholdernya itu tanggung jawabnya kalian. Layanan rumah sakit dan layanan kesehatan. Sehingga akhirnya kita jadi capek sendiri. Nah, untuk mencapai misi dan tujuan ini ada perlu 7 pilar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dijelasin di WHO itu ya. Kalau kalian nggak bisa, nggak akan mungkin mencapai visinya. Dimana di sini dibilang bahwa pasien dan keluarga sebagai mitra yang bisa berkolaborasi sama kita. Jangan kita bermusuhan dan jangan mereka juga bermusuhan sama kita. Ya, bermusuhan dalam arti kata ya dikit-dikit minta pertanggungjawaban, diviralkan dan segala macam. Ya ini kan jadi, Anda ini mitra atau musuh kita sih? Akhirnya sama-sama saling curiga, saling nggak enak. Nah peran pemerintah ini di mana gitu loh ya? Peran stakeholder ini gimana? Kalau kita ini sering kali berseberangan, yang ujung-ujungnya itu yang satu cari keadilan caranya dengan dikit-dikit diviralkan, maka ini akan semakin jauh dari harapan. Karena yang dibutuhkan itu kolaborasi. Ya, dan juga perlu data. Mana pemerintah itu nggak punya data. Jadi informasi itu nggak ada. Data yang dipakai itu mentah sehingga yang bikin negara-negara takjub itu sebenarnya data yang sebenarnya ya data yang menurut saya kurang tajam, tidak validitasnya itu masih perlu dibuktikan lebih lanjut karena jadi bias. Jangan sampai termasuk keselamatan pasien tuh kerjaan kita itu ternyata sudah 10 tahun nggak ada data sama sekali. Mana datanya insiden, mana datanya misalnya rumah sakit yang dia bilang tuh kami kebijakan ini sudah diuji cobakan di rumah sakit ini. Kebijakan kris sudah diuji cobakan di rumah sakit ini. Mana datanya untuk proses pembelajaran? Mana rumah sakit yang sudah jadi jalan krisnya itu yang diuji cobanya? Suruh bicara. Mana keluarkan datanya? Mana? Tapi tidak ada. Ya sampai sekarang. Termasuk juga data-data ini dibilang kita harus wajib clinical audit rumah sakit pengampu dan segala. Datanya kurang karena kita ini mau belajar bukan sekedar seperti kebo dicongkok kulit hidungnya. Cuma ngimput angka tapi nggak paham maksudnya apa. Ya. And then harus ada budaya keselamatan pasien bukan menyalahkan. Nah harus ada bukti perbaikannya ya. Jadi perbaikan ini ya karena ada proses pembelajaran, ada kebijakan yang strategi yang jelas, aksi yang jelas. Kemudian keahlian ilmiah, evidence base-nya, penelitiannya itu ya mana penelitian-penelitian kita. Dengan kebijakan-kebijakan yang baru itu kurang sekali dari sisi pemerintah ya. Kemudian juga pengalaman pasien. Nah ini menjadi kolaborasi yang tepat. Kalau nggak ada ini semua maka sulit. Jadi ada 7 pilar ini yang harus dijalankan. Nah, again, apa budaya keselamatan pasien adalah budaya yang tidak menyalahkan. Sudah saya singgung. Jadi tolong saya minta. IGD sudah tidak boleh main-main lagi. Kalau ada kesengajaan penelantaran pasien, kepala IGD-nya itu bisa kena hukuman 10 tahun. Siapapun beliau ini dan saya akhirnya berani bersuara bahwa tolong jangan bisanya cuma menyalahkan dan juga saya titip mungkin juga saya mengingatkan diri saya sendiri ya kalau bisa jangan cuma bisa menyalahkan karena memang ya maunya kita kan paling gampang menyalahkan ya saya sendiri pun ya tergoda kalau ada kejadian pengennya itu langsung emosi dulu mau marah ya tapi ya sekali lagi patient safety nggak bisa gitu makanya berat Bapak Ibu it's not as easy as it looks. Kadang kita sendiri kalau kita duduk di kursi kepemimpinan, kita jadi pemimpinan, maunya nggak mau nyalahkan, tapi ternyata yang keluar malah nyalain. Jadi saya juga atas nama ya mungkin ya yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu punya pemimpin-pemimpin yang ternyata itu kelepasan ya, nyalain, sukanya ngomel, ya karena
memang juga berat sih untuk bisa ikut bertanggung jawab daripada sekedar bisa menyalahkan ya. Nah, terakhir, patient center care itu sebenarnya bergantung pada kita semua, bergantung kepada pelindungan kita sebagai tenaga kesehatannya. Jika tenaga kesehatan nggak dilindungi dengan baik, maka itu bisa berdampak negatif pada siapa? Pada kita semua, pada kemampuan kita untuk memberikan perawatan kesehatan sebaik mungkin. Jadi kalau sebenarnya perayaan Hari Keselamatan Pasien, itu secara nggak langsung kita itu merayakan hari keselamatannya kita ya. Jadi permintaan kita atas hak kita untuk dilindungi. Ya. Jadi saya berharap Hari Keselamatan Pasien ini juga menjadi ajang buat kita itu menjadi diperhatikan hak kita. Hak untuk dapat perlindungan tenaga kesehatan. Tolong dibantu suarakan. Karena keselamatan pasien itu nggak mungkin tanpa kita yang bertugas berperan ini diberikan haknya. Termasuk hak terhadap perlindungan dari segala sesuatu yang membuat kita itu jadi tidak optimal kerjanya ya. Makanya di Universal Coverage Week ya yang baru-baru ini dilakukan di level internasional, mereka itu memaksa para pemimpin kesehatan, pemimpin dunia untuk memperhatikan masa kesehatan fisik dan mental dan juga kesejahteraan petugas kesehatan. Urge itu maksa. Udah nggak boleh menghibau aja tapi memaksa. Wajib dalam tanda kutip ya hukumnya. Karena kebutuhannya sudah harus diprioritaskan sekarang ini. Nah, jadi bicara tentang Indonesia Emas 2045 itu kita juga sekaligus bicara tentang hak kita sebagai petugas medis, petugas kesehatannya. Nah, ya. Nah, sebagai penutup bahwa bicara tentang budaya keselamatan pasien itu tidak terlepas namanya dengan bicara keselamatan kita sebagai petugasnya. Jadi ini sebagai dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Dan itu dimulai dari level yang tertinggi di sistemnya harus dibenerin. Kemudian di organisasinya tempat kita bekerja ini juga harus punya budaya keselamatan pasien. Kemudian di level departemen, di level unit. Di mana budaya keselamatan pasien itu bukan budaya menyalahkan. Tapi budaya inclusivity, budaya yang positif, budaya yang memberikan apresiasi. Budaya yang memberikan dukungan. Budaya yang punya tujuan yang jelas, ekspektasi yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi bukan yang jauh tinggi di awan, tidak sesuai dengan kondisi realita di lapangan, serta mau menerima, budaya yang menerima kita sebagai manusia, tempatnya salah, dan menerima kenyataan bahwa sistem yang dibuat oleh manusia bisa saja menyebabkan manusianya berbuat salah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.